Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa sanak keluarga kita di hari ini telah berangkat, tidak lain tidak bukan untuk melaksanakan ibadah yang paling afdol dalam Islam, yakni menunaikan ibadah haji. Para ulama-ulama fiqih di dalam kitab-kitab mereka, jika suatu ibadah yang bermodalkan harta dan juga tenaga, maka kewajiban haji ditambahkan persyaratannya liman qadiruna 'alaiha. Harus bagi orang yang memiliki istita'ah ataupun kemampuan, baik dari segi fisik ataupun finansial. Maka orang yang tidak memiliki kecukupan harta ataupun kesanggupan tenaga, orang tersebut tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itulah para ulama melarang setiap elemen umat muslim untuk beribadah dengan asas takalluf. Takalluf adalah tindakan memberatkan diri sendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tidak membenarkan jika ada seseorang yang memaksakan dirinya untuk berangkat haji dengan berjalan kaki, dengan menggunakan sepeda motor, ataupun dengan cara-cara lain yang memberatkan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Memang tidak semua umat Islam mampu untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk haji. Namun setiap di antara kita dapat mendapatkan nilai-nilai kemabruran dalam ibadah haji. Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah mengatakan, tanda orang yang hajinya mabrur berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cirinya hanya dua. Apa yang pertama? Santunnya ucapan dan sikap yang dermawan. Jika di hari ini kita tidak berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, tidak menginjakkan kaki kita di Madinah Al-Munawwarah, namun kita mendidik lisan kita untuk terus berkata yang jujur, berkata yang santun, maka kita telah mendapatkan nilai-nilai kemabruran dalam ibadah haji. Santun dalam ucapan, jujur dalam pembicaraan, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang bermartabat tinggi, orang yang memangku jabatan yang tinggi, memangku jabatan yang besar. Apabila menggunakan lisannya untuk berdusta dan mengucapkan kalimat yang tidak santun, hakikatnya orang tersebut adalah orang-orang rendahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, meskipun kita hanya orang kampung biasa, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak memiliki harta yang banyak, namun lisan kita terdidik untuk berkata jujur dan mengucapkan kata-kata yang santun, hakikatnya kita orang-orang yang bermartabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang melatih dirinya untuk gemar berbagi, memiliki sikap dermawan. Islam mengajarkan kita peduli terhadap sesama, berbagi kepada yang membutuhkan, untuk sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah, bukan mengurangi jatah yang kita miliki. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan satu porsi, apabila makanan satu porsi tersebut dimakan oleh dua orang, maka makanan tersebut dapat mengenyangkan tiga orang. Apabila makanan tersebut dimakan oleh 4 orang, maka makanan tersebut mampu mengenyangkan 5 orang. Asas berbagi, dermawan diajarkan oleh agama agar kita juga mendapatkan nilai keberkahan dari apa yang kita punya. Orang yang hanya pandai menyimpan apa yang ia punya, ia hanya memiliki nominalnya, namun ia tidak punya keberkahannya. Semakin banyak nominalnya, semakin tinggi pula kerakusannya. Semakin banyak jumlahnya, semakin besar rasa kurangnya terhadap harta dan dunia. Itulah mengapa apa yang kita punya perlu dibersihkan, disterilkan dengan asas berbagi dan juga sikap dermawan. Apabila di hari ini kita belum sempat dan belum mampu melaksanakan ibadah haji, namun kita mendidik diri kita
untuk gemar berbagi dan memiliki sikap dermawan, hakikatnya kita telah mendapatkan nilai-nilai kemabruran dalam ibadah haji. Yang terakhir, Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi menambahkan, ciri orang yang hajinya mabrur, umrahnya mabrurah, zahidan lid dunya wa raghiban lil akhirah. Dia zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat. Orang yang mendapatkan nilai kemabruran dalam ibadah haji, yang tadinya ia tidak cinta kepada masjid, tidak peduli kepada masjid, karena keberkahan nilai kemabruran yang telah ia dapat, hatinya terkait dan terikat kepada masjid. Tanpa perlu disuruh, orang tersebut akan duduk di barisan paling depan untuk mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik tersebut dengan pertama memakmurkan masjid dengan penuh adab dan etika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.